猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Tunggu sebentar. Tetapi pada saat ini, suara hujan datang dan dia menembakkan hujan panah emas dengan gila-gilaan. Meskipun seluruh kota Jianyue telah melalui pembaptisan yang tak terhitung jumlahnya, masih ada sejumlah besar dari mereka yang sepenuhnya telah direduksi menjadi mayat pemakan jiwa. Itu sekuat belalang, bahkan jika hujan menembak dan membunuh mereka dengan panik, di bawah sapuan sejumlah besar panah emas tidak mungkin untuk membunuh mereka semua dalam waktu singkat. Jika sejumlah mayat pemakan jiwa dapat dikendalikan, hanya Pulau Jianyue yang akan memiliki jumlah yang mengerikan. Dan dengan penambahan Pulau Xuanlei sebelumnya, jumlah mayat pemakan jiwa akan dengan mudah melebihi 1 juta. Dan hampir kebanyakan dari mereka adalah para dewa petarung. Pasukan yang terdiri dari mayat-mayat pemakan jiwa ini, kekuatannya tidak diragukan lagi. Buah ini disebut buah Yanluo yang unik di wilayah Jurang Kutub. Ini mengandung sumber energi yang kaya dan memiliki efek menyembuhkan dan memulihkan kekuatan jiwa. Itu disebut harta mutlak. Hujan berkata dengan cepat. Xiaoyan menatapnya dengan aneh. Hanya saja yang ingin aku katakan adalah karena buah inilah yang membuat wilayah Jurang Kutub menjadi seperti sekarang ini. Mata hujan tiba-tiba menjadi serius. Dia menatap Xiaoyan dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam. Xiaoyan sedikit mengeringit ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh di permukaan buah Yanluo ini. Segera api muncul dari telapak tangan Xiaoyan dan dia mengekstraksi inti dari buah Yanluo ini dengan teknik yang sangat terampil. Setetes cairan merah tersuspensi dalam api di telapak tangan Xiaoyan. Bahkan pada saat ini sepertinya masih belum ada petunjuk. Tapi Xiaoyan adalah seorang alkimia. Dengan wawasannya, dia segera menemukan aura aneh dalam cairan obat merah tersebut. Nyala api terlihat menari-nari. Bagaimanapun, Xiaoyan memiliki jantung api. Di bawah jantung api, kekuatan semacam ini secara alami tidak dapat dihindari. Xiaoyan mengeluarkan nafas seperti rambut dari cairan. Sinar nafas ini melayang di depan mata Xiaoyan. Dan saat berikutnya, nyala api naik dari telapak tangannya. Sinar api ini benar-benar mengeluarkan jeritan menusuk seperti jiwa dan berubah menjadi jiwa kecil dalam nyala api lalu menghilang. Melihat ini, hujan juga mengecilkan pupilnya. Aura yang baru saja diekstrak oleh Xiaoyan mungkin adalah racun pemakan jiwa. Tapi ini adalah pertama kalinya hujan melihat racun pemakan jiwa seperti ini. Sudah bersih sekarang. Sudut mulut Xiaoyan naik dan saat berikutnya dia menelan esensi yang diekstraksi dari buah Yanluo dalam satu tekukan. Sumber energi agung meletus di tubuh Xiaoyan. Hujan, lindungi aku akan menerobos, teriak Xiaoyan, dan hujan menatap Xiaoyan dengan aneh. Sekarang dia tidak tahu apakah Xiaoyan adalah dewa petarung atau abadi. Xiaoyan duduk bersila di depannya saat ini, dan Xiaoyan hanyalah dewa petarung bintang 7. Tetapi ketika pertempuran dimulai, dia berubah menjadi keabadian langkah pertama yang kuat. Sekarang dia bahkan lebih dibutuhkan untuk melindungi Xiaoyan. Hujan tersenyum pahit. Dia hanya bisa mengangkat tangannya dan menembak mayat-mayat pemakan jiwa yang mengaum ini. Dan itu terlihat spektakuler. Hujan dikelilingi oleh kekuatan abadi dan mayat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan panik memainkan arahan. Saat menembak mayat pemakan jiwa ini, wajah hujan suram. Baginya, dia pernah menjadi salah satu dari mereka. Hanya saja peruntungannya lebih baik.
Tapi saat jiwa diekstraksi, tidak mungkin untuk pulih sejak saat itu. Wu Zhan berharap untuk sepenuhnya melenyapkan pemakan jiwa. Mereka menggunakan cara jahat untuk mendapatkan kekuatan, dan mereka pantas mati. Pada saat ini di suatu tempat kabut tebal di jurang kutub, ada katak ajaib besar dengan sosok duduk bersila di atas kepalanya. Sosok yang duduk bersila perlahan membuka matanya. Dan sepasang mata tanpa pupil ini memiliki ciri yang sangat jelas. Orang ini adalah Raja Pemakan Jiwa. Tapi yang aneh adalah katak ajaib itu tidak mengeluarkan suara. Begitu pula orang ini, seluruh kabut tebal yang seharusnya sangat sunyi, namun beberapa jeritan terdengar melengking dengan sangat jelas. Jika didengarkan dengan seksama sumber suara tersebut, itu sebenarnya berasal dari dalam tubuh manusia. Ayo pergi dan lihat siapa yang berani mengeluarkan racun pemakan jiwaku. Segera dia mengulurkan dengan ringan telapak tangannya yang pucat dan tidak berdarah, lalu menepuk kata ajaib. Mulut yang terakhir gelisah dan otot-otot kakinya mengerahkan kekuatan. Saat berikutnya seluruh kehampaan bergetar. Kecepatannya sangat cepat. Kabut tebal di sekitarnya bereaksi seperti ledakan dan menyebar ke sekeliling sesaat setelah katak itu menghilang. Lumayan, sumber energinya sangat murni. Xiaoyan duduk bersila di bawah pohon raksasa dengan senyum puas di wajahnya. Wu Zhan telah berjuang keras untuk waktu yang lama, tetapi jumlah mayat yang memakan jiwa terlalu banyak, dan kebanyakan dari mereka adalah dewa petarung. Tidak mudah untuk menembak dan membunuhnya. Wu Zhan telah membunuh setidaknya puluhan ribu mayat pemakan jiwa. Tetapi dibandingkan dengan ratusan ribu mayat yang memakan jiwa di kota Jianyue, bahkan jika Wu Zhan abadi, dia tampaknya sedikit kesulitan. Tetapi dia tak berdaya karena Xiaoyan memintanya untuk melindunginya. Jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Kelinci awan es terbaring di samping Xiaoyan, dikelilingi oleh kondisi yang mengerikan. Tapi sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu. Dan bahkan dia menguap sedikit bosan. Xiaoyan menendang punggung kelinci awan es itu dan berkata dengan marah, "Lihat dia bekerja sangat keras, pergi dan bantu dia. Kamu sudah tidur sepanjang hari, apa gunanya kamu?" Seluruh tubuh kelinci awan es saat ini bergetar dan mata binatangnya langsung menatap Xiaoyan dengan marah. "Kamu yang mulia, kamu luar biasa. Kamu mengolah dirimu dan memperlakukan kami sebagai budak." Kelinci awan es menunjukkan mata tidak puas, berdiri sambil mengutuk, tetapi hanya berbisik, menatap Xiaoyan yang matanya tertutup. Dia menjulurkan lidahnya keluar dan meringis. Tanpa diduga, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya pada saat ini, menatap tajam ke arahnya. Kelinci awan es melesat keluar perlahan. Kemudian ia mulai menarik napas dengan panik. Tubuhnya mengembang dengan cepat seperti balon. Dan akhirnya mengembang ke tingkat yang tidak bisa dipercaya. Ini akan meledak. Goyan berbaring di bahu Xiaoyan. Seluruh matanya yang besar menyipit menjadi celah. Menyaksikan kelinci awan es menghisap dirinya menjadi bola. Kelinci awan es yang sepertinya akan meledakkan dirinya sendiri, menarik napas dan memuntahkannya ke sekitarnya. Saat dihirup, itu adalah gas biasa, tapi napas yang dimuntahkannya saat ini adalah udara yang sangat dingin. Dalam sekejap, mayat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya membeku menjadi es dan hembusan udara dingin bertiup di sekitarnya. Dimanapun udara dingin menyapu, semuanya langsung mengeras dan mayat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya menumpuk ke dinding es dan langsung membeku. Dan akhirnya membiarkan mayat-mayat yang memakan jiwa ini menyelimuti tempat ini sepenuhnya dan terdiam beberapa saat.
Adapun kelinci awan es baru saja mengembang seperti balon besar, tetapi pada saat ini dalam sekejap ia menyusut menjadi seukuran lengan. Setelah menyusut, binatang yang awalnya terlihat penuh kebencian ini tiba-tiba menjadi jauh lebih manis. Sangat langka dan bersih. Akhirnya aku bisa tidur sebentar. Kelinci awan es berkata dengan malas, lalu berbaring di samping Xiaoyan lagi, menutup matanya dan tertidur. Hanya hujan yang masih bertarung sedetik yang lalu, dan sedetik berikutnya mayat pemakan jiwa ini tiba-tiba berubah menjadi patung es. Hujan segera menatap awan es dengan penuh arti dan melihat lagi tahanan roh di bahu Xiaoyan. "Apa yang kamu lihat? Berhati-hatilah karena aku mengawasimu," teriak tahanan roh itu. Hujan tersenyum kecut. Mata terakhirnya tertuju pada Xiaoyan yang memancarkan fluktuasi energi asal yang kuat. Tahanan roh, kelinci, ditambah Xiaoyan. Temperamen tahanan roh inilah yang paling aneh dari yang lainnya. Setelah pertempuran untuk waktu yang lama, meskipun hujan tidak banyak mengkonsumsi sumber ki, dia bisa beristirahat sebentar, tapi dia tetap berdiri tegak dan waspada, sangat berhati-hati. Dengan menelan buah Yan Luo, latar belakang ki asal Xiaoyan mulai tumbuh lagi. Pada saat ini, dia tanpa sadar telah meningkat sebesar 2 juta dan latar belakang ki asalnya telah mencapai 50 juta. Dan Xiaoyan dapat menembus dengan 4 juta lagi ke tahap selanjutnya Dewa Petarung Bintang 7. Ada ratusan buah Yan Luo yang tumbuh di pohon raksasa yang benar-benar cukup untuk budidaya Xiaoyan. Dengan peningkatan kecepatan sumber energi dan bintang Xiaoyan saat ini, selama ada cukup waktu, Xiaoyan dapat menggunakan buah ini untuk menerobos ke tahap selanjutnya. Buah Yan Luo ini mengandung sumber energi yang agung dan sangat murni, dan tentu saja hanya Xiaoyan yang bisa menghilangkan jejak racun pemakan jiwa dengan jantung api. Beberapa hari kemudian, aura yang kuat menyebar dari tubuh Xiaoyan. Setelah menelan lebih dari selusin buah Yan Luo, sumber energi Xiaoyan mencapai 54 juta. Tahap akhir Dewa Petarung Bintang 7. Hanya saja kecepatan peningkatannya masih agak lambat. Xiaoyan mendecakkan lidahnya. Kecepatan peningkatannya sebenarnya sangat cepat. Alasan sebenarnya mengapa Xiaoyan merasa itu masih terlalu lambat adalah karena dia harus menghadapi musuh. Kekuatan sejati Xiaoyan benar-benar tidak dapat disentuh. Sekarang, musuh yang akan dihadapi Xiaoyan sudah menjadi makhluk abadi yang sangat kuat, tetapi terobosannya menuju keabadian masih jauh. Setelah menembus ke tahap akhir Dewa Petarung Bintang 7, kultivasi Xiaoyan tidak mandek, tetapi harus memurnikan dan menelan buah Yan Luo dengan gila-gilaan. Ketika sumber energi agung meledak di tubuhnya, Xiaoyan juga memanfaatkan kesempatan untuk meningkat dengan sumber energinya sendiri. Satu persatu buah Yan Luo terus disempurnakan oleh Xiaoyan. Mata Wujan benar-benar tertarik dengan metode kultivasi Xiaoyan. Metode kultivasi gila semacam ini sangat jarang. Mengesampingkan sumber daya yang sangat besar di sini, kultivasi semacam itu hanyalah pemborosan sumber daya kultivasi. Hampir sejumlah besar energi sumber menghilang, tetapi kurang dari 1/5-nya dapat diserap oleh Xiaoyan. Namun itu adalah metode kultivasi Xiaoyan yang membuat akumulasi genesis ki-nya tumbuh secara eksplosif. Xiaoyan telah mencapai 60 juta latar belakang sumber ki dan dia masih tenggelam dalam kultivasinya saat ini, dan mayat-mayat pemakan jiwa di sekitarnya yang telah dibekukan menjadi dinding es oleh kelinci awan es. Setelah bertahan untuk waktu yang lama, es itu mencair dan mayat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya datang mengaum lagi.
Wujan mengerutkan keningnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Terdengar suara teriakan dari kabut tebal di ujung jauh. Pada saat yang sama, semua orang di Pulau Jianyue mengangkat kepala mereka dan matanya bergetar. Dia datang. Mana mungkin? Menurut waktu, masih ada 10 tahun lagi. Bagaimana bisa tiba-tiba datang lagi? Aku tidak mempersiapkan jiwaku. Di bawah kumpulan mata yang tak terhitung jumlahnya, bayangan hitam yang sangat besar di kabut tebal tiba-tiba berubah menjadi kata ajaib dengan ukuran lebih dari 10 kaki. Namun fokus tatapannya bukanlah kata ajaib itu, melainkan pria berjubah putih yang duduk bersila di atas kata ajaib itu. Kakak Hujuo, dia benar-benar ada di sini. Di suatu tempat di Pulau Jianyue, semua orang bersembunyi dalam kegelapan, seolah-olah berusaha menemukan rasa aman di hati mereka. Tetapi semua orang juga mengerti bahwa ini hanyalah penipuan. Ketika kata ajaib raksasa itu muncul di atas Pulau Jianyue, mata Wujan sedikit menyipit dan kulitnya menjadi sangat bermartabat. Benar saja, ada sesuatu yang aneh. Pantas saja kita tertarik ke sini. Dilihat dari napasnya, orang ini mungkin bukan raja 100.000 jiwa, tapi raja jiwa dengan 1.000.000 jiwa yang beberapa kali lebih kuat dari raja jiwa sebelumnya. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？ 若是当年不与那人硬然定上3年之约，恐怕也不会是这个家族。现身失散，兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。